bukan Allah tapi kita bilang Allah, ya mungkin jadi nggak dimudahkan juga gitu ya, gitu. Iya, iya. Gitu. Asal kita pastikan dulu. Terus terang saya Mm-mm. nguji banget gitu. Saya nguji Mm-mm. banget, jangankan orang lain nguji gitu ya, menuduh atau apa dan sebagainya, apa ya, berprasangka apalah terhadap saya gitu ya. Tapi jangankan itu, saya sendiri juga jauh lebih nguji itu gitu, karena yang apa ya, kadang kita bahkan nggak tahu diri kita gitu kan. Saya lagi juga ini bolak-balik saya gini, waktu itu ya, saya lagi kenapa ya, saya lagi kenapa, itu saya tuh bolak-balik kayak gitu gitu. Ini saya kayak nyari perkara gitu gitu waktu saat itu ya gitu ya. Ini itu sih yang itu. Tapi ya udah gitu, akhirnya ketika saya bulat gitu, benar-benar saya berusaha lagi nih, eh apa, menguji gitu ya, lurus nggak sih niatnya ini, sebenarnya benar-benar karena Allah atau karena ada sesuatu yang lain atau apa gitu ya. Itu Mm-mm. sebenarnya karena sudah bulat itu, ya udah. Jadi pas maju juga ya udah, pengorbanan apapun ya udah gitu. Ternyata tapi Betul, malah Allah betul. kasihnya lebih dari yang saya pikir, saya akan lebih buruk dari itu. Justru malah diberikan ya itulah sesuai ya. Jadi Allah sudah berikan hidayah, semuanya diserahkan kepada Allah, Allah berikan yang terbaik gitu ya dokter ya. Nah, Iya mas. kalau aku sendiri sih dokter, ini aku cerita nggak apa-apa ya dokter ya. Iya Jadi silahkan. saling saling sharing aja. Ini mudah-mudahan juga teman-teman, ini tadi aku lihat banyak komentar juga membandingkan channel ini sama channel yang Pengepul Murtadin tuh. Nah, kalau channel Pengepul Murtadin itu kan kebanyakan cerita mimpi atau enggak ngelihat Yesus gitu ya dokter ya. Didatengin, ada yang bilang pas tahajud gitu, pas apa ngelihat Yesus katanya gitu. Nah, kalau aku pribadi dokter, aku sendiri pengalamanku saat aku merasakan keraguan-keraguan ya gitu ya dokter. Dari dulu kan aku sering gitu. Jadi dari kecil aku tuh udah sering banget ragu Yesus ini Tuhan apa utusan gitu. Nah, jadi sering banget hal-hal itu membuat ragu. Jadi saat aku ragu, aku tuh sering diliatin penampakan Yesus, tapi sebenarnya Yesus yang sebenarnya sih kita nggak tahu ya aslinya gimana, tapi itu divisualisasikan tuh seperti gambar yang beredar-beredar di kalender, di gereja atau di film-film Yesus gitu. Aku sering ketemu penampakan kayak gitu sering. Jadi saat ragu Yesus itu Tuhan apa utusan, muncul penampakan Yesus. Jadi aku ngerasa ya Tuhan maafin aku udah ragu. Sering kayak gitu dokter. Dan bahkan apalagi saat udah berasa aku harus segera syahadat nih. Aku yakin nih aku harus ke Islam karena ya itulah semua segala pertimbangan hasil penelusuran hasil mencari kebenaran sudah tertuju kepada agama Islam gitu ya dokter. Tapi yang ada aku tuh malah makin sering diliatin sama penampakan-penampakan Yesus. Sering banget. Nah, jadi saat-saat itu aku pun jadinya mikir ini apa dia Tuhan ya, apa dia utusan ya, kok muncul terus, muncul terus. Tapi alhamdulillah aku ketemu ayat sebenarnya sih udah sering dari dulu udah sering tahu. Jadi Yohanes 5 ayat 37 kayaknya ya dokter ya. Jadi kan kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Bahkan suaranya pun kita nggak pernah dengar gitu kan. Jadi kita nggak tahu Tuhan itu suaranya gimana, wujudnya gimana, penampakannya gimana, kita nggak akan bisa lihat kan gitu selama kita masih di dunia ini kan gitu. Nah, jadi saat aku ingat ayat itu, aku langsung tersadar gitu. Jadi ya ini aku mulai memakai pikiranku gitu. Jadi nggak cuma doktrin imani aja gitu ya dokter ya. Jadi aku pun langsung berpikir, ya ini di kitab suci udah ditulis kayak gitu. Maksudnya di Alkitab sendiri nulis gitu kan. Berarti kalau aku bisa melihat dan aku pun sering sering banget gitu dokter. Sering melihat 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 anggapan ya, anggapan memang itu benar-benar Yesus yang datang gitu ya. Anggapan lain, anggaplah aja gitu. Berarti Yesus itu kan bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan, pasti aku nggak akan bisa lihat gitu loh. Nah, tapi saat itu aku sering banget diliatin. Nah, jadi saat aku melihat, aku mulai ragu perasaan ke bawah perasaan gitu kan, dan ke bawah doktrin-doktrin imani aja. Tapi aku mulai, alhamdulillah Allah memberikan otak untuk berpikir ya dokter ya. Jadi aku berpikir ya ini berarti udah jelas bukan Tuhan nih. Karena di Yohanes 5 ayat 37 aja itu jelas. Tuhan nggak bisa dilihat. Jadi ini bukan Tuhan. Nah, gitu. Jadi entah itu Yesus beneran atau hanya penampakan yang menyamar kan nggak ngerti juga gitu ya dokter ya.
Nah, itu aku pernah lewatin itu, masa-masa Hmm. kayak gitu. Jadi, entahlah, pernah gitu. Jadi kayak, ya channel-channel kalau yang di pengepul murtadin, itu kan sering bilang, melihat Yesus, berarti Yesus itu Tuhan, kan gitu kan. Nah, padahal nggak dicek lagi nih, sesuai nggak sama kitab suci. Kalau dia bilang Yesus itu Tuhan, sedangkan dia melihat Yesus, nah, kok percaya Yesus itu Tuhan, kan Tuhan nggak bisa dilihat, kan gitu. Nah, terus ada lagi nih dokter. Jadi kayak ayat ya. Pernah juga aku bingung Yesus itu nggak pernah ngaku kan kalau Yesus itu Tuhan kan gitu. Di Alkitab kan nggak pernah ada pengakuan itu. Jadi udah saat-saat yakin mau bersyahadat pun tiba-tiba tuh loh papaku nunjukin ayat itu dok. Yohanes 13 ayat 13. Heeh. Loh, kok ternyata ada ayatnya Yesus ngaku dia adalah Tuhan kan gitu. Tapi Tuhan ya, gitu. iya, sebenarnya padahal ternyata artinya tuan ya dok ya. Kalau kita cuma kenyang sama terjemahan ya dokter ya, itu menganggap ini ya udah berarti Tuhan gitu kan. Tapi alhamdulillah juga Allah mempertemukan aku dengan teman-teman yang eh, apa ya membantu untuk jalan mendapat hidayah gitu loh dok. Jadi temanku ada yang aku tunjukin ini loh ada ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan. Aku disuruh cek emang aslinya kayak gitu. Kamu yakin itu nggak ada yang rubah-rubah? Nah itu aku jadinya penelusuranku dok. Aku cari sampai ke bahasa aslinya. Aku terjemahin. Jadi bahasa aslinya kan kurios ya dok ya. Jadi di situ Yesus itu ternyata Tuhan, yang diterjemahkan Tuhan tuh ternyata aslinya kan kurios, Dok. Ternyata dicari-cari ke bahasa apapun, Tuan, Bapak, Mister, Enci gitu ya. Jadi, oh ya berarti inilah jawabannya gitu. Jadi memang dia nggak pernah ngaku dia Tuhan. Jadi memang ah ini sudah benar-benar yakin nih harus mualaf nih. Memang sempat awalnya juga sama kayak dokter dok. Jadi aku sembunyi-sembunyi dok. Namanya takut ketahuan orang tua kan. Takut orang tuanya jadi hatinya tersakiti gitu kan. Jadi ya gitulah. Masih sembunyi-sembunyi. Temen duluan yang tahu. Setelah itu baru orang tua yang tahu. Tapi waktu ketahuan pun sebenarnya dalam hati tuh lega sih. Akhirnya bisa tahu juga nih. Akhirnya bisa ngumumin juga. Jadi kayak dokter Karena itu tadi ya. kewajiban. Iya, sebelum-sebelumnya aku udah syahadat itu udah Islam, aku berkerudung ya diam-diam dok, sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kalau mau ke kantor, kerudungku aku simpan gitu. Jadi aku simpan di tas, terus pergi deh. Jadi udah agak jauh baru kerudungnya aku pakai. Terus di kantor orang-orang ngelihat, oh ini kok udah berkerudung gitu kan. Orang-orang taunya aku mualaf karena berkerudung itu. Jadi barulah cerita. Terus hari-hari gitu. Jadi pas mau pulang dari kantor pun sama udah deket rumah kerudungnya aku umpetin lagi di tas